Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, kembali pada saat ini orang ramai membicarakan tentang isu terorisme. Terorisme itu adalah suatu tindakan teror atau ancaman. Kata mereka berawal dari suatu filsafat yang bernama radikalisme. Sebetulnya radikalisme itu salah satu filsafat yang menginginkan kebersamaan dalam keadilan. Tapi cuma filsafat ini banyak diselewengkan, maka timbullah kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang bersifat rasisme. Jadi terorisme itu muncul di berbagai macam elemen. Menurut pendapat saya ada dua, kalaupun kita harus memakai istilah itu, ada dua. Pertama, terorisme dalam artian umum. Berbicara tentang terorisme, kita tidak hanya sekedar membicarakan terorisme secara ontologi, tapi juga kita harus berbicara secara etimologi dan juga secara aksiologi dan epistemologi. Artinya apa? Kalau berbicara tentang terorisme, kita harus membicarakan tentang akar terorisme. Mengapa terorisme itu terjadi? Tahun 1924. Begitu runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani atas dosa United Kingdom Inggris yang membuat suatu boneka bernama Mustafa Kemal Atatürk yang sampai hari ini kuburannya masih membusuk, diakibatkan dari dosa-dosanya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmani. Atas jasa United Kingdom ini, Yahudi dikembalikan ke Palestina, disambut dengan baik oleh masyarakat Palestina. Tapi mereka menjadi benalu, dibentangkan tikar, akhirnya rumah orang yang dia bakar. Lahirlah perlawanan rakyat Palestina. Di antara lain, itu orang sebut sebagai aksi terorisme. Secara aksiologi itu sebenarnya tidak adil. Kalau kita ingin membicarakan tentang terorisme, kita harus membicarakan pembantaian Sabara dan Shatila. Kita harus membicarakan bagaimana Muslim Afghanistan dibantai oleh Uni Soviet dan Amerika. Kita harus membicarakan bagaimana luluh lantaknya Irak oleh pasukan koalisi. Kalau hanya membicarakan tentang sepihak, itu namanya tidak adil secara epistemologi dan tidak adil secara aksiologi. Lalu kenapa radikalisme ini muncul? Pertama, tidak adanya keadilan. Sekarang ini pengadilan banyak tapi keadilan sulit. Itu akan menimbulkan bibit terorisme. Diawali dengan radikalisme itu tadi, pemerkosaan terhadap keadilan. Walaupun ada sebagian pendapat menyatakan penyalahgunaan pemahaman terhadap agama, mungkin itu bisa jadi benar, tapi juga bisa jadi salah. Itu teroris secara umum. Kalaupun ada pemahaman yang salah, maka kita awasi anak-anak muda kita belajar Islam dengan benar. Jihad dalam Islam itu ada aturannya. Tidak main bunuh diri saja dalam kondisi situasi negara dalam keadaan aman. Itu seharusnya. Tapi juga negara harus menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu adalah social justice bagi seluruh rakyat. Agama apapun di dunia tidak ada kaitannya dengan terorisme.
Kemudian yang kedua namanya terorisme dalam bidang ekonomi. Para koruptor di negara kita ini contohnya ada yang korupsi sekian miliar. Begitu di sidang malah main TikTok. Enak dia. Tapi di akhirat besok Anda tidak bisa lari dari pengadilan zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia hakim mungkin bisa suaranya Anda beli, mulutnya bisa disumpal dengan menggunakan uang. Tapi di akhirat tidak ada lagi itu. Walaupun mil'ul ordi zahaban, sepenuh langit dan bumi ini emas disogokkan kepada malaikat, malaikat tidak akan mau. Karena itu adalah keadilan yang paling hakiki. Jadi untuk membicarakan terorisme, kita harus membicarakan akar masalah dari terorisme itu sendiri supaya lebih jelas. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.